Oke, apa kabar proses? Ketemu lagi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Oke, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, proses. Oke, proses kali ini saya ingin membuat video yang lagi hangat saat ini, yaitu statement dari Menteri BUMN Republik Indonesia, Bapak Erick Thohir, yaitu tentang masalah unicorn RI yang banyak didanai asing. Dan yang menarik perhatian adalah statementnya dari Pak Menteri adalah itu salah kita. Seperti apa proses? Pantau terus video ini sampai kelar dan semoga Anda enjoy menikmatinya. Oke, proses masalah unicorn ini memang menarik ya, menarik untuk dibahas. Kurang lebih 2 tahun yang lalu, saya sudah melansir video masalah startup di Indonesia yang melakukan aksi bakar uang ya untuk marketingnya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti proses bisa klik link di deskripsi untuk melihat video tentang startup bakar uang. Oke, proses kita ingin membahas ini bahasan ringan saja ya, ala-ala bukan ala-ala pengamat unicorn. Kita ringan-ringan aja. Oke. Kasus unicorn yang didanai asing ini seperti kasus generasi bangsa kita yang berkarir cemerlang di luar negeri, dihargai luar negeri, digaji tinggi, dibuat nyaman. Mereka berkarir di luar negeri. Sementara otak mereka, keterampilan mereka bisa kita gunakan di Indonesia untuk membangun bangsa Indonesia lebih baik. Sekarang pertanyaannya, salahkah generasi bangsa kita yang berkarir cemerlang di luar negeri? Saya sendiri menjawab tentu tidak. Mereka punya hak untuk berkarir di mana saja. Kalau luar negeri menghargai, memberikan gaji yang tinggi, itu berarti kita tidak boleh menyalahkan pihak luar negerinya, tapi bangsa kita harus melakukan introspeksi. Bagaimana caranya untuk membuat nyaman, menghargai otak cemerlangnya generasi bangsa kita untuk balik ke dalam negeri dan ikut membangun bangsa ini. Itu adalah cara yang terbaik. Kita tidak boleh menyalahkan pihak luar negerinya, tapi mari kita ajak generasi bangsa kita datang ke Indonesia, balik ke kampung halaman, dan membangun bangsa ini. Ini adalah kasusnya sama dengan unicorn. Proses pasti tahu unicorn apa aja. Unicorn RI, pendirinya orang Indonesia, anak Indonesia, yang mayoritas belajar di luar negeri dan membangun unicorn dari startup hingga betul-betul mempunyai valuasi bisnis triliunan proses. Ini sungguh luar biasa ini. Jadi, kalau misalkan startup unicorn itu didanai asing, ya, ini bukan salah asing. Kenapa? Pihak asing membaca bisnis. Pihak asing memberikan investasi ke unicorn bahwa peluang bisnisnya begitu cerah. Apalagi di dalam digital ya, luar biasa sekali. Penggunanya miliaran di seluruh dunia. Jadi kalau seandainya ada pendana dari pihak asing dan mendanai unicorn RI, saya sendiri seandainya saya secara pribadi saya punya usaha, dari keluarga saya tidak ada yang membendanai. Tahu-tahu ada tetangga sebelah mendanai saya ratusan juta. Masa saya tolak? Masa saya harus ngomong dulu, tunggu dulu deh saudara saya mau kasih dana nggak untuk modal usaha saya? Kan nggak mungkin seperti itu. Kalau misalkan ada tetangga sebelah dan kasih dana, nih saya kasih 1 miliar untuk usaha kamu. Saya dengan senang hati menerimanya. Tapi perlu diingat,
pasti ada syarat dan ketentuan berlaku. Pasti ya, itu tentu pasti. Nah, sekarang sama dengan unicorn. Unicorn tentu untuk melebarkan sayapnya itu membutuhkan dana yang besar. Dan pendanaan ini betul-betul siapa yang siap untuk mendanainya. Jadi kalau unicorn Indonesia itu dibiayai pihak asing, kita jangan salah asingnya. Tapi mari kita introspeksi ke diri kita. Mari kita introspeksi ke negara kita. Apakah BUMN siap mendanai startup untuk menjadi unicorn? Dan saya patut bersyukur, kenapa? BUMN Indonesia mulai satu persatu mulai mendanai startup ya untuk berkembang menjadi baik ya. Bahwa kalau pelakunya orang Indonesia, kenapa pihak Indonesia tidak mau mendanai untuk berkembang menjadi unicorn berikutnya? Jadi statement dari Menteri BUMN Bapak Erick Thohir ini sebenarnya apa? Membuka wacana kita, atau betul-betul dengan kejujuran membuka bahwa inilah fakta unicorn Indonesia. Maaf ya, hampir semuanya didanai asing. Mungkin pihak dalam negeri mempunyai saham dalam sekian persen kecil lah ya. Dan rata-rata mayoritas dikuasai asing. Dan tentu bisnis ingin melebarkan sayapnya, berkembang. Kalau ada dana besar, kenapa tidak kita terima? Nah, sekarang tinggal kita bangsa Indonesia, khususnya BUMN, mau nggak mendanai, membiayai startup yang ingin berkembang lebih jauh menjadi unicorn. Bahkan bisa menjadi dekakon. Dan ini adalah suatu hal yang perlu kita renungkan. Dalam bisnis startup, ya siapapun, perusahaan-perusahaan korporasi, BUMN, atau siapapun yang mempunyai dana besar, kalau kita ingin bermain di negeri sendiri, pelaku negeri kita, maka negeri kita sendiri juga harus ikut mengembangkannya. Jadi jangan sampai setelah didanai asing, setelah jadi unicorn, didanai asing baru gegeran. Ini sudah terlambat proses. Nasi sudah menjadi bubur. Jadi biarlah yang sudah didanai asing semoga berkembang lebih banyak, berkembang lebih luas. Nah, sekarang startup baru yang mulai bermunculan ini yang serius digarap. Jadi bersyukur, statement Menteri BUMN adalah mengetuk hati kita semuanya bahwa ekonomi digital berkembang luas. Jangan sampai kita cuma menjadi konsumen, tapi kita wajib menjadi pelaku ekonomi digital tersebut. Kenapa? Jangan sampai kita menjadi penonton, sementara pelakunya adalah orang asing yang bermain di negeri sendiri. Jadi, sadarlah. Yuk, kita menjadi pelaku ekonomi digital dengan kekuatan sendiri. Terima kasih Pak Menteri BUMN telah menyadarkan kita semuanya bahwa startup ini harus digarap dan harus diberdayakan oleh negeri kita sendiri. Jangan sampai kecolongan setelah startup itu menjadi besar dan asinglah yang menguasai sahamnya. Salam digital Indonesia, semoga kita tetap jaya dan berkembang semakin luas.